Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi dari pendidikan kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi pada bab 2 dalam submateri lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai prinsip negara kedaulatan. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, yang pertama adalah prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Suatu negara termasuk negara demokrasi apabila memiliki asas atau prinsip-prinsip negara demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang ketiga ada supremasi hukum. Kemudian, asas atau prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam ciri-ciri negara demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Yang ketiga, adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan hukum konstitusional. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial, budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti membahas untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah terjadi atau disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan keputusan atau suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Dengan demikian, pemimpin di negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih langsung oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut ini. Yang pertama, pengisian keanggotaan MPR. Karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedua, pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Yang ketiga, pengisian keanggotaan DPD. Yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Yang kelima, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah, dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, menyatakan pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas berikut ini. Yang pertama ada asas langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua ada asas umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada asas bebas. Asas bebas memiliki makna semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat ada asas rahasia. Asas rahasia ini memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Yang berikutnya ada asas jujur. Asas jujur mengandung arti penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada asas adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Makna demokrasi di Indonesia dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi ditetapkan atau diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.